Tipsnya adalah yang tadi, karena pecahannya, penyebutnya lebih besar yang B, ya, lebih besar yang A ya. Jika terdapat X sama dengan 1 per A dan Y sama dengan 1 per B, dengan A lebih besar dari B, maka bilangan terbesarnya diperoleh dari Y dibagi dengan X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Budi Tari Academy. Sebelum saya lanjutkan membahas tentang tes intelijensia umum, khususnya pada perbandingan, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen pada video berikut ini. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dengan misalkan X sama dengan 1 per 3 dan Y sama dengan 1 per 5, manakah pernyataan berikut yang mempunyai nilai terbesar? Karena ini pecahan, biasanya kita akan mencoba satu per satu untuk menentukan manakah operasi dari pilihan A, B, C, D, E ini yang nilainya paling besar atau terbesar. Nah, kita akan hitung yang A, X kali Y berarti menjadi 1 per 3 dikalikan 1 per 5. Karena ini perkalian, teman-teman tinggal kalikan 1 kali 1, pembilang kali pembilang 1 kali 1, 1, 3 kali 5, 15. Sedangkan untuk B, X ditambah Y berarti menjadi 1 per 3 ditambah 1 per 5. 3 kali 5, 15. Kemudian karena ini kita kalikan aja pembilang dengan penyebut di atasnya, dengan sebelahnya. 5 kali 1, 5. Ditambah 3 kali 1, 3. Sama dengan 8 per 15. Sedangkan untuk yang C, yaitu X dibagi Y sama dengan 1 per 3, saya tulis dibagi 1 per 5. Untuk menyelesaikan pembagian, teman-teman harus ubah menjadi perkalian operasinya, yaitu 1 per 3 kali, ya, dengan 1 per 5-nya diubah menjadi 5 per 1, sama dengan 1 kali 5, 5 per 3. Sedangkan yang pilihan D, Y dibagi X, sama dengan Y-nya 1 per 5 dibagi 1 per 3, sama dengan 1 per 5 kali 1 per 3 diubah atau dibalik menjadi 3 per 1. 1 kali 3, 3, 5 kali 1, 5. Sedangkan yang E, X, Y pangkat 2. X kali Y pangkat 2. Berarti kita kalikan dulu. 1 per 3 kali 1 per 5 dipangkatkan 2. 1 kali 1, 1. 3 kali 5, 15. Berarti 1 per 15 pangkat 2. Sama dengan 1 per 225. Nah, sampai ini kita bisa membandingkan dengan cara lihat pembilang. Jika pembilangnya lebih kecil dan penyebutnya lebih besar, maka kita pastikan hasilnya akan kurang dari 1 atau 0, kalau dihitung. Ini juga sama, kurang dari 1. Nah, sedangkan yang X per Y, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita pastikan ini lebih dari 1. Ini kurang dari 1, ini juga kurang dari 1. Maka dari kita buktikan ini, kita peroleh jawaban yang benar adalah C. Biasanya kita gunakan cara seperti ini. Tapi saya punya tips cepatnya. Tips cepatnya adalah, jika terdapat X sama dengan 1 per A, dan Y sama dengan 1 per B, dengan A lebih kecil dari B, maka bilangan terbesar diperoleh dari operasi X per Y. Nah, terbukti kan? Jadi, cara cepatnya nanti kalau teman-teman menemukan dengan syarat pecahan pertama lebih kecil dari pecahan kedua, maka pecahan terbesarnya, bilangan terbesarnya diperoleh dari pecahan pertama dibagi pecahan kedua. Oke, kita lanjutkan. Misalkan X sama dengan 1 per 7 dan Y sama dengan 1 per 3, manakah pernyataan berikut yang mempunyai nilai terbesar? Dengan cara yang tadi, kita sudah punya tips. Karena pecahan pertama lebih besar dan pecahan kedua lebih kecil penyebutnya, maka pernyataan yang benar adalah kalau tadi X dibagi Y, berarti kalau yang sekarang, ini jika X-nya, ya, penyebutnya
Karena X sama dengan 1/7 dan Y sama dengan 1/3, dan perhatikan ini, 7 ini ternyata lebih besar. Nah, berarti kalau ini nanti kita peroleh bilangannya tentu lebih kecil dibandingkan dengan yang D. Kalau ini, yang pertama nanti dihitung adalah 1/7 dibagi 1/3. Sama dengan 1/7 kali 3/1. Sama dengan 3/7. Sedangkan kalau yang D, yaitu 1/7, 1/3 ya, karena yang dibaginya dibagi 1/7. Sama dengan 1/3 kali 7/1. Sama dengan 7/3. Nah, sampai ini terlihat, ternyata yang lebih besar adalah yang D. Tipsnya adalah yang tadi, karena pecahannya, penyebutnya lebih besar yang B, ya, lebih besar yang A ya. Jika terdapat X sama dengan 1/A dan Y sama dengan 1/B, dengan A lebih besar dari B, maka bilangan terbesarnya diperoleh dari Y dibagi dengan X. Ya, kita dapat yang D. Soal berikutnya. Diketahui X sama dengan 117/153 dan Y sama dengan 169/221. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Karena ini pecahan, teman-teman, maka untuk menentukan apakah hubungan X dan Y ini lebih besar lebih kecil, maka cara paling mudahnya adalah teman-teman harus sederhanakan. Teman-teman harus sederhanakan pecahan X maupun Y menjadi lebih sederhana. Kita akan lihat dulu yang X. Pecahan X-nya adalah 117/153. Ada sifat bilangan untuk yang ini, karena jumlah digitnya 1 tambah 1 tambah 7 sama dengan 9, maka bilangan ini bisa dipastikan habis dibagi 3 maupun 9. Kita akan bagi dengan bilangan yang lebih besar, yaitu 9. 117 dibagi dengan 9 sama dengan 1. 9 dikurangkan 2. 27 bagi 9, 3. Pas ya. 27 sisanya 0. Berarti hasilnya adalah 13/153-nya kita bagi juga dengan 9. Tentu dengan pembagi yang sama, karena kita mau sederhanakan. 1, 9, sisa 6. 63 bagi 9, 7. 7 kali 9 pas 63, sisanya 0. Berarti 13/17. Kemudian yang Y, kita akan lihat 169/221. Nah, ada yang masih ingat tentang bilangan kuadrat? Karena ini 169 ini ternyata adalah bilangan kuadrat dari 13, sedangkan 221 adalah bilangan kuadrat dari, apakah ini kuadrat? Sepertinya bukan, tapi kita akan bagi. Karena ini 13, kita bagi dengan 13. 221 dibagi 13. 1, ini 13, sisanya 91. 91 bagi 13. 3 kali berapa belakangnya 1? Yaitu kali 7. Nah, pas, hasilnya 91, sisa 0. Berarti 13/17. Nah, sampai ini kita peroleh ternyata kedua pecahan bernilai sama. Maka kita pilih jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, jika X sama dengan 535 dikurangi 535/2 dan Y sama dengan 535/2, maka hubungan yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? Sekilas tampaknya sulit, ya, karena ada bilangan dikurangi dengan bilangan terus dibagi. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, yang teman-teman lakukan adalah mencoba dengan bilangan yang lebih kecil. Kita akan buktikan. Kalau saya punya A, itu bilangan yang lebih kecil, misalkan 8 dikurangi 8/4. 8/2, karena harus sama dengan bentuk di atasnya. Delapan dibagi 2. Maka kita peroleh 8 dikurangi 4 sama dengan 4.
Sedangkan yang B-nya atau Y-nya di situ adalah 8/2, sama dengan 4 juga. Ternyata dengan bilangan yang lebih kecil, bentuk seperti ini menghasilkan nilai yang sama. Maka jawabannya adalah C. Demikian untuk pembahasan kali ini, teman-teman. Moga-moga ini cukup membantu teman-teman yang sedang belajar tentang perbandingan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Budi Tari Academy. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.